Pernah dengar istilah TBC? Bukan penyakit paru-paru, tapi penyakit akidah, takhayul, bidah, dan khurafat. Penyakit ini diam-diam menyebar di tengah masyarakat, bukan lewat udara, tapi lewat keyakinan yang keliru. Dan tahukah Anda, dua kelompok besar di Indonesia, yaitu Salafi dan Muhammadiyah, ternyata sama-sama turun tangan memeranginya. Mereka berjuang di garis yang sama, bukan karena politik, bukan karena organisasi, tapi karena satu tujuan, menjaga kemurnian Islam. Lantas, mengapa Salafi dan Muhammadiyah ingin memerangi TBC? Mari kita bahas. 1. Karena keduanya ingin Islam kembali murni seperti masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salafi dan Muhammadiyah lahir dari keresahan yang sama. Banyak umat Islam di Indonesia beribadah dengan niat baik, tapi caranya tidak sesuai tuntunan. Ada yang minta berkah di kuburan. Ada yang percaya benda pusaka bisa membawa rezeki. Ada yang berdoa lewat perantara orang yang sudah meninggal. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan." Quran Surat Al-Fatihah ayat 5. Ayat ini sudah sangat jelas. Tidak ada perantara antara hamba dan Tuhannya. Inilah yang ingin dijaga oleh keduanya, agar tauhid umat tetap bersih dari kesyirikan yang terselubung. 2. Karena bidah dianggap sumber kerusakan agama. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memperingatkan, setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bidah, dan setiap bidah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Maka baik Salafi maupun Muhammadiyah berpegang pada prinsip ini. Agama tidak perlu ditambah, tidak boleh dikurangi. Kalau tidak pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tinggalkan. Contohnya jelas, banyak amalan baru yang muncul di masyarakat. Mulai dari ritual malam tertentu, zikir berjamaah dengan cara yang tidak ada tuntunannya, hingga peringatan yang tidak pernah dikenal para sahabat. Inilah yang mereka sebut penyakit TBC, tradisi yang disangka ibadah, padahal justru menjauhkan dari sunnah. 3. Karena takhayul membuat umat kehilangan logika dan tawakal. Masih banyak umat Islam yang percaya pada hal-hal mistik, takut bisnisnya gagal kalau tidak selamatan, takut rumahnya sial karena tidak pasang jimat. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir, doa, dan tawakal sebagai pelindung sejati. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Karena khurafat dan bidah sering dijadikan alat mencari keuntungan dunia. Banyak oknum yang menjual agama demi uang. Ada yang menjual air doa, ada yang menjual jimat, ada yang membuka pengobatan spiritual dengan tarif tertentu. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mencari dunia dengan amal akhirat, maka ia tidak akan mendapat bagian di akhirat." Hadis riwayat Ahmad. Inilah bentuk penyimpangan yang sama-sama ditentang oleh Salafi dan Muhammadiyah. Mereka ingin agar agama tidak dijadikan bisnis, dan umat tidak tertipu oleh simbol-simbol kesakralan palsu. 5. Karena mereka menolak fanatisme buta terhadap tokoh atau kelompok. Keduanya sepakat, yang diikuti bukan manusia, tapi dalil. Mereka menghormati ulama, tapi tidak menuhankan ulama. Prinsipnya jelas, jika perkataan seseorang bertentangan dengan dalil, maka kita dahulukan dalil. Dan inilah mengapa sebagian orang menganggap mereka kaku. Padahal sejatinya mereka hanya ingin berpegang pada kebenaran, bukan pada kebiasaan. 6. Karena memerangi TBC adalah bentuk kasih sayang, bukan kebencian. Mengingatkan umat agar tidak terjebak dalam bid'ah dan khurafat bukan berarti merasa paling benar. Justru itu bentuk cinta kepada umat Islam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama itu nasihat. Hadis riwayat Muslim. Dan nasihat terbesar adalah mengajak umat kembali kepada tauhid dan sunnah yang murni. 7. Karena keduanya ingin umat belajar agama dari sumber yang benar. Mereka sama-sama mengajak kembali kepada Al-Quran dan hadis sahih. Tidak cukup hanya ikut kebiasaan nenek moyang. Tidak cukup karena katanya begitu. Semua harus punya dasar. Harus jelas dalilnya. Dari semangat ini lahirlah banyak majelis ilmu, universitas Islam, dan buku-buku yang membuka mata umat tentang mana ajaran yang benar dan mana yang hanya tradisi. Saudaraku, TBC yang menyerang tubuh memang berbahaya. Tapi TBC yang menyerang akidah
jauh lebih mematikan. Ia membuat seseorang merasa beribadah, padahal menyimpang dari tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, perjuangan Salafi dan Muhammadiyah bukan perpecahan, tapi penyembuhan. Bukan untuk mencari musuh, tapi menyelamatkan umat dari kebodohan dan kesesatan yang dibungkus dengan nama tradisi. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua hidayah, agar bisa menjaga iman, membersihkan tauhid, dan beribadah sesuai ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa tambahan, tanpa pengurangan.